Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septianingsi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya dari mata kuliah Sosiologi Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi politik dan ruang lingkup sosiologi politik. Pengertian sosiologi politik itu sendiri adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dan negara. Menurut Sherman dan Kolker, sosiologi politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang partisipasi dalam membuat keputusan tentang suatu kehidupan. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi yang pertama ialah adanya struktur masyarakat. Struktur masyarakat ini adalah sebuah tatanan atau susunan sosial dalam kelompok sosial masyarakat. Fungsi struktur masyarakat ialah kontrol atau pengendalian sosial, yang dimana identitas menunjukkan kepribadian. Yang kedua, sistem sosial, yang dimana berisi sifat, karakteristik, nilai, ukuran, dan kualitas untuk belajar mengenali dan menganalisis. Yang ketiga, stratifikasi sosial, yang bersifat horizontal dan vertikal, yang dimana di dalam pikiran kita bahwa stratifikasi sosial ini terkait dengan kelas sosial. Kelas sosial ini terbagi menjadi dua, ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Yang keempat, negara. Negara adalah sebuah organisasi kumpulan masyarakat dalam suatu wilayah dalam pemerintahan yang sama. Yang kelima, wewenang. Wewenang adalah hak seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki pengakuan dari pihak lain. Yang keenam, pengambilan keputusan yang bersifat injus, bersifat logis, referensial, dan rasional. Dan yang ketujuh, kebijakan publik, sebuah aturan yang mengatur sesama. Selanjutnya, topik sosiologi politik yang akan dibahas adalah partisipasi politik dalam studi kasus Pilkada Sumatera Selatan 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam pilkada, baik itu pilkada serentak maupun pilkada non-serentak, pastinya memerlukan agen sosial di dalamnya. Agen sosial yang dimaksud ini adalah manusia atau masyarakat, yang dimana suara-suara dari masyarakat ini sangat diperlukan oleh para politikus untuk penentu tinggi bobot nilai dari pemilu. Hingga di dalam pilkada ini diperlukan partisipasi politik. Dengan begitu, di mana masyarakat ikut serta dalam menyemarakkan pilkada. Partisipasi politik di dalam pilkada sangatlah penting. Pengertian pilkada adalah sebuah pemilihan umum yang dilakukan oleh para penduduk secara langsung yang telah memiliki atau yang telah memenuhi persyaratan. Pengertian partisipasi politik adalah ikut serta atau ikut berperan dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, dalam wewenang, dalam kebijakan, dan di dalam pemerintahan. Seperti yang diketahui, pilkada di Kabupaten Ogan Timur, Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Lanosin Adi Nugroho Purno dan Ruslan Herli Sunawan. Persaingan keduanya terpantau sangat ketat, dan berdasarkan data dari KPU sementara, bobot tertinggi dan unggul yaitu Lanosin dan Adi Nugroho Purno. Persaingan keduanya terpantau sangat ketat, dan berdasarkan data dari KPU sementara, bobot nilai dari Lanosin Adi Nugroho Purno 58,5% dan Ruslan Herli Sunawan bobot nilainya mencapai 41,5%. KPU Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan menggelar Pilkada serentak 2020 di wilayah setempat secara virtual dengan menggunakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan menyediakan kursi sebanyak 250 untuk tamu undangan. Setiap tamu undangan yang hadir
untuk melakukan pemilihan diwajibkan untuk menjaga jarak dan mencuci tangan serta memakai hand sanitizer. Peluncuran virtual ini baru pertama kali digelar dalam sejarah dengan melaksanakannya secara virtual di masa pandemi COVID-19 ini. Ketua KPU Sumatera Selatan Kelly Mariana melalui video live streamingnya berharap dengan dilaksanakannya peluncuran pemilihan calon bupati dan wakil bupati dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Pada pemilu 2019 di Oku Timur lalu, tingkat partisipasi masyarakatnya mencapai 84%, di mana Oku Timur mengingat dengan tingginya partisipasi di Kabupaten Oku Timur itu tertinggi di tahun itu, maka Oku Timur ingin mempertahankan partisipasi tersebut dengan lebih memaksimalkan sosialisasi di masing-masing tingkat basis pemerintahan. Menurut Komisioner KPU Sumatera Selatan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Hendri Almawijaya di Palembang, Selasa 17 November 2020, target partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah pada masing-masing kabupaten sampai 77,5%. Jadi, partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak 2020 di Oku Timur sangat banyak, di mana masyarakatnya antusias dalam kesejahteraan bersama walaupun dalam kondisi COVID-19, tapi tidak membuat masyarakatnya putus asa dalam menyemarakkan pemilihan serentak ini. Walaupun dalam kondisi COVID-19 yang lagi semaraknya, namun tidak membuat masyarakat tidak peduli terhadap negara. Dengan begitu, peran masyarakat dalam pilkada ini sudah menimbulkan serta sudah menghasilkan perilaku politik.